Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kebaktian kita lain dari biasanya. Hari ini kita satu kali kita ibadah dan juga pada hari ini ada perjamuan kudus dan peneguhan dari pengurus yang baru. Di dalam sepanjang sejarah gereja, di dalam 2000 tahun ini, kita selalu melihat bahwa ladang itu terbentang, tetapi pekerja selalu kurang. Dan karena itu Yesus berkata, berdoalah, mintalah supaya Bapa mengirimkan pekerja. Di dalam sejarah gereja membuktikan bahwa gereja ada sampai hari ini bukan karena orangnya, tapi karena Allah yang menopang, Allah yang membangkitkan, dan Allah yang memberikan kuasa dan kekuatan bagi setiap orang yang melayani. Yang melayani bukanlah orang-orang yang dipandang hebat menurut dunia ini. Di dalam banyak perusahaan-perusahaan besar, orang memilih yang terbaik, the best of the best, memilih yang terbaik. Tetapi Allah memilih yang paling lemah untuk melayani pekerjaannya, membuktikan bukan karena kehebatan manusia, tapi karena Allah yang menopang, yang memampukan pekerjaannya terlaksana sampai kepada hari ini. Orang-orang yang melayani, orang yang penuh dengan kelemahan, tetapi orang yang Tuhan mampukan untuk boleh menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Dan kita bersyukur bahwa sepanjang sejarah Tuhan membangkitkan banyak orang yang melayani, dan ketika waktunya tiba Tuhan membangkitkan lagi orang-orang berikutnya yang melayani pekerjaan Tuhan sampai waktunya tiba. Di dalam pelayanan kita berjumpa dengan banyak pergumulan, banyak kesesakan, kekurangan yang tidak habis-habisnya. Tetapi kita bersyukur sebab satu hari nanti orang yang melayani dengan setia sampai akhir, mereka akan berbahagia dalam sukacita yang tidak terkatakan sampai selama-lamanya. Di dalam kekekalan kita berjumpa dengan banyak orang-orang yang melayani di dalam sepanjang sejarah. Dan di situ kita bisa mendengarkan bagaimana kesaksian-kesaksian sukacita yang tidak terkatakan yang boleh disampaikan oleh semua orang yang sudah melayani. Maka kita bersyukur untuk para pengurus di dalam sejarah Geri Citra yang Tuhan pernah bangkitkan untuk melayani. Kita bersyukur sebab setiap yang Tuhan pakai dalam kelemahan mereka telah menyelesaikan pekerjaannya, dan Tuhan bangkitkan pengurus-pengurus yang baru. Dan kita pada hari ini kita bersama-sama akan meneguhkan untuk pengurus, bukan mentahbiskan, karena penatua dan diaken ditahbiskan, tetapi pengurus adalah diteguhkan pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan masuk kepada firman Tuhan, dan hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dari Galatia pasal yang ke-6, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dan ini satu bagian yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kita membahas seri daripada surat Galatia, dan tanpa terasa Tuhan memimpin bertepatan dengan hari peneguhan dari pengurus yang baru. Kita membahas di dalam pasal yang ke-6. Paulus memberikan penutup daripada surat ini begitu indahnya. Paulus mengatakan, saling membantulah kamu. Nah saudara sekalian, mari kita membaca kelima ayat ini dari Galatia pasal 6, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kita membaca sama-sama semua ayat ini, tidak panjang, 5 ayat saja. Kita membaca sambil kita memperhatikan dengan seksama. Galatia pasal ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat ke-5. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa dia berarti, padahal dia sama sekali tidak berarti, dia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka dia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Mari kita masuk dalam doa.
Kami berdoa Tuhan dan kami bersyukur sebab senantiasa Engkau menyediakan firman-Mu bagi kami. Seringkali kami sudah merasa lelah dan merasa kering, tetapi firman-Mu kembali mengairi hati kami dan memberikan kegemburan di dalam hati kami yang telah kering. Kami berdoa Tuhan, sekali lagi kami minta firman-Mu yang memimpin dan meneguhkan kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk begitu banyak orang-orang yang telah Tuhan panggil melayani, orang-orang yang telah memberikan waktunya, tenaganya, hatinya, keuangannya bagi pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur sebab bukan karena kami, tetapi karena Engkau yang menyediakan. Sehingga pekerjaan-Mu terus berlangsung dan dunia tidak bisa menghentikannya. Dan kami bersyukur ketika Engkau membangkitkan orang-orang yang akan meneruskan api pelayanan itu. Kiranya Tuhan senantiasa membakar hati kami, memberikan kerinduan, membangkitkan gairah kami untuk melayani Engkau dengan tidak habis-habisnya. Kami berdoa sekali lagi minta pimpinan firman-Mu sebagai petunjuk dan bimbingan di dalam kami hidup sebagai orang Kristen dan kami melayani kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dan juga persiapkan hati kami untuk kami juga masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, hari ini kita juga bersama-sama mengajak anak-anak bergabung di dalam kebaktian pada hari ini. Dan kiranya anak-anak mereka boleh menyaksikan peneguhan dari pengurus yang baru. Dan Tuhan menanamkan di dalam hati mereka kerinduan untuk melayani pekerjaan Tuhan seumur hidup. Kiranya anak-anak minta agar mereka dari kecil Tuhan persiapkan untuk mereka meneruskan, mereka melayani pekerjaan Tuhan. Waktu kecil saya lihat hamba-hamba Tuhan yang melayani. Saya mengatakan luar biasa, mereka dipakai Tuhan. Tetapi sekarang banyak dari mereka sudah tidak ada. Dan banyak dari mereka sudah sangat tua. Dan anak-anak yang dulu, sekarang mereka lah yang melayani pekerjaan Tuhan. Maka harap anak-anak mereka dari kecil mereka melihat dan mereka punya kerinduan melayani. Robert Moffat, mertua dari David Livingstone, misionaris yang melayani di Afrika berapa lama? 53 tahun. Wah saudara, kalau kita diminta melayani Afrika 53 tahun, hari pertama saja kita sudah tidak tahu apa yang kita harus perbuat. Apalagi ini bukan zaman yang dengan infrastruktur yang sudah modern, tetapi zaman yang masih sangat sulit. Dan dia waktu kecil ketika kantong karung persembahan itu diedarkan saudara, bukan kantong seperti kita ya. Karung persembahan itu diedarkan dan Moffat yang kecil itu tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Maka ketika itu dia mengatakan tolong taruh keranjang itu di bawah. Lalu dia masukkan tubuhnya ke dalam keranjang itu. Dan di situ dia janji. Dia janji bahwa dia tidak punya uang, tapi dia mau menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Nah saudara sekalian, kita sungguh-sungguh berdoa anak-anak mereka serahkan hidupnya, boleh nantinya Tuhan pakai. Nah hari ini kita masuk kepada Galatia pasal yang ke-6 dengan diberikan judul di Alkitab kita, saling membantulah kamu. Dan tema kita ialah bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Waktu disebut bertolong-tolongan berarti apa saudara? Berarti ada orang lain yang ditolong bebannya diringankan dan ada yang menolong kita waktu beban kita begitu berat. Inilah keindahan di dalam gereja. Jadi saudara, gereja bukan terdiri dari pelayan-pelayan yang profesional, pelayan yang mengerjakan karena dibayar. Tetapi di sini keindahan dari gereja karena disebut bertolong-tolongan. Waktu orang lain punya beban, Tuhan pakai saya untuk meringankan. Waktu saya punya beban, Tuhan pakai orang lain untuk meringankan. Ada satu kisah dari pendiri Bala Keselamatan Salvation Army, yaitu Jenderal William Booth. Nah, di sini ada rumah sakit William Booth. Nah, saudara, satu hari dia diundang untuk hadir di sebuah konvensi internasional. Tapi karena dia begitu sakit, dia tidak bisa hadir. Maka dia kirim pesan kepada delegasi yang hadir. Pesannya itu berapa halaman? Tidak banyak. Cuma satu kata.
Satu kata yang dia kirim untuk dibacakan. Kata apa? Kata itu adalah others. Orang lain. Ingatlah orang lain. Pikirkanlah orang lain. Pertimbangkan orang lain di dalam hatimu. Nah saudara, Bala Keselamatan ini organisasi yang luar biasa hatinya bagi orang lain. Saya ingat ketika gempa di Palu sampai ke pedalaman yang dimana sangat terdampak. Di situ ada orang-orang Bala Keselamatan yang mereka bekerja sama dengan tim aksi kasih untuk memberikan bantuan. Mereka ada di garis depan dan saya kira inilah semangat yang dicanangkan oleh William Booth, yaitu others. Pikirkanlah yang lain. Saling mengasihi adalah satu kata kunci di dalam kosakata orang Kristen. Selain saling mendoakan dalam Yakobus, saling membangun dalam 1 Tesalonika, saling mengutamakan dalam Roma, saling menunjukkan keramahan dalam surat 1 Petrus, dan banyak nasihat yang lain, tapi saling mengasihi ada 12 kali setidaknya di dalam Perjanjian Baru. Dan di dalam 5 ayat yang kita baca ini, Paulus menyebut ada 2 macam beban di dalam 2 konteks. Yang pertama kita lihat pada slide, di mana dalam ayat kedua Paulus mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Lalu di ayat kelima Paulus mengatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul bebannya sendiri, akan memikul tanggungannya sendiri. Kenapa ayat yang satu disuruh bertolong-tolongan, tapi di ayat yang lain tiap orang pikul beban sendiri? Apa bedanya? Apakah bedanya pada orang-orangnya atau bedanya pada bebannya itu? Nah sekarang kita lihat yang pertama. Beban apa yang Paulus minta supaya kita bertolong-tolongan? Pertama-tama saudara lihat di dalam ayat pertama ini, Paulus membuka bagian ini dengan sesuatu sapaan favorit dari Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu saudara-saudara. Nah bagi kita mungkin terbiasa dengan memulai sebuah pidato dengan mengatakan saudara-saudara. Tetapi di sini menggunakan kata adelphoi. Adelphoi ini bukan sekadar peralihan ke sebuah topik yang baru. Tetapi di sini Paulus mau menegaskan betapa kasihnya, betapa sayangnya dia kepada saudara-saudaranya jemaat di Galatia. Walaupun di tengah-tengah konflik yang sudah kita bahas, walaupun di tengah-tengah perbedaan yang tajam, tetapi Paulus tetap menyebut mereka adelphoi. Paulus menunjukkan kasih sayangnya. Paulus mengatakan betapapun banyak kesulitan, ada konflik di tengah-tengah kamu, tetapi aku mengasihi kamu. Lalu Paulus melanjutkan, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Nah saudara, di sini Paulus mengatakan kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ini kedapatan secara harafiah yaitu terdeteksi atau tertangkap. Mungkin di sini maknanya adalah seseorang yang tiba-tiba ditemukan dalam situasi atau tindakan yang tidak pantas, saudara. Mungkin orang itu orang Kristen yang lama di dalam jemaat Galatia, tetapi dia tertangkap. Dia ditemukan, dia dideteksi sedang berada dalam situasi atau tindakan yang tidak sepatutnya. Apa yang harus dilakukan? Nah, pelanggaran khusus yang dimaksud itu apa? Kita tidak tahu. Paulus tidak sebut. Tetapi pelanggaran itu, dosa itu telah mengganggu relasi orang percaya, orang-orang di Galatia dengan Allah. Dan telah mengganggu persekutuan mereka satu sama yang lain. Bagaimana menangani situasi ini? Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya di dalam situasi seperti ini? Maka seringkali di dalam keadaan itu gereja-gereja bisa timbul perpecahan, bisa timbul konflik. Atau apa yang dilakukan, orang langsung menghajar, orang langsung mengutuk, atau orang langsung memperbincangkan saudara sekalian. Tetapi di sini Paulus memberikan nasihat yang penting. Paulus mengatakan, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan jatuh, kamu jangan kena kepada pencobaan. Paulus memberikan nasihat, kalau terjadi sesuatu di antara jemaat, ada orang yang tertangkap, terdeteksi,
diketahui dia berada dalam situasi yang tidak patut, jatuh dalam dosa, maka apa yang dilakukan? Kamu yang rohani. Nah, saudara sekalian, siapakah itu kamu yang rohani? Adalah orang-orang Kristen yang hidup dalam roh, yang dipimpin oleh roh, yang berjalan sesuai dengan kehendak roh. Gereja sangat perlu, saudara sekalian, orang-orang Kristen yang dewasa, orang-orang Kristen yang rohani. Saudara yang rohani baik, jangan menolak pelayanan. Saudara yang rohani baik, jangan menghindarkan diri dari kesulitan untuk terjun melayani. Paulus mengatakan kamu yang rohani, yaitu mereka yang hidupnya menunjukkan buah roh. Sebagaimana dibahas dalam pasal yang sebelumnya. Kamu yang Tuhan kasih pertumbuhan yang baik. Kamu yang menunjukkan buah roh, Tuhan kasih tanggung jawab khusus. Untuk apa? Mengupayakan pemulihan. Nah, kemarin di dalam speak dikatakan kita seringkali lupa mendoakan orang. Kita lihat orang itu punya kekurangan, kita langsung mempercakapkan, kita langsung menggosipkan, kita langsung menghajar. Tapi kita seringkali lupa mendoakan. Nah, Tuhan berikan tanggung jawab khusus kepada mereka yang rohani. Ayo, kamu harus mengupayakan pemulihan dan pendamaian terhadap mereka yang terjerat ke dalam dosa tersebut. Nah, saudara, seringkali kita lihat orang, kita langsung gebuk, kita langsung hajar, kita langsung percakapkan. Saudara tidak tahu berapa banyak air mata yang keluar untuk menangani orang-orang seperti itu. Berapa banyak waktu yang diberikan untuk membawa mereka tidak jauh daripada Tuhan, untuk tidak meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, Paulus mengatakan engkau yang rohani, engkau tahu sulitnya, tapi engkau mengupayakan pemulihan, mengupayakan perdamaian terhadap mereka yang terjerat di dalam dosa tersebut, tetapi juga sambil berjaga-jaga. Jangan sampai kamu yang kena pencobaan. Saudara, hati-hati di dalam melayani orang yang sedang juga terjerat di dalam dosa, karena saudara sangat mungkin jatuh ke situ. Ada seorang yang saya kenal, dia begitu tahu segala cara, segala aturan, prinsip di dalam melayani orang. Dan dia tahu bahwa dia mungkin jatuh ke dalam dosa itu. Tapi dia tidak menghindar, sehingga dia akhirnya juga terjerat, jatuh di dalam dosa itu. Begitu menakutkan, saudara. Maka Paulus bilang hati-hati. Kamu sendiri juga berjaga-jaga. Jangan sampai kamu jatuh ke dalam pencobaan itu. Tetapi bagaimana pemulihan itu dikerjakan? Bagaimana pendamaian itu dilakukan? Saudara-saudari yang jatuh itu hendaknya, Paulus mengatakan, dipulihkan dengan lembut. Nah, ini prinsip, saudara, yang tidak ada di luar. Paulus mengatakan dipulihkan dengan lembut. Kata untuk memulihkan, katartizo, kata memulihkan itu, saudara, secara harafiah artinya, saudara, menata kembali, mengembalikan kepada keadaan semula. Misalnya nih, saudara, kita mau pakai ruangan ini. Jam 6 malam ada acara mau pakai. Ternyata jam 4 ada orang lain pakai. Dan berantakan, saudara. Berantakan. Kacau balau, ini pindah kemana, ini kursinya kemana. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, kita punya opsi. Kita marah-marah, kita teriak. Siapa yang bikin berantakan seperti ini? Tidak bertanggung jawab, cari orangnya, biar saya marahin. Nah, saudara, tapi Paulus mengatakan katartizo, yaitu menata kembali, mengembalikan kepada keadaan semula dengan lembut. Tentu, saudara, di dalam membereskan orang-orang yang diikat, yang dijerat, yang jatuh ke dalam dosa, tentu kalau tidak ada pertobatan, harus dilakukan disiplin gereja. Tapi ayat ini berbicara seseorang yang kedapatan berbuat dosa. Bukan satu kebiasaan dosa yang tanpa pertobatan. Kebiasaan dosa yang tanpa pertobatan, walaupun kita memberikan disiplin gereja sampai harus kepada ekskomunikasi, tetap di dalam hal itu kita berharap bahwa dia kembali kepada Tuhan. Disiplin gereja diberikan supaya orang itu bukan menjauh daripada Tuhan, tetapi dia kembali kepada Tuhan. Bahkan ekskomunikasi sekalipun kita berharap dia kembali kepada Tuhan. Nah, inilah yang kita juga nanti akan bahas di dalam itu kelas. Membahas tulip, saudara, perseverance of the saints. Bahwa ekskomunikasi bahkan diberikan dengan satu hati orang itu sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan.
Nah, kata katartizo, memulihkan dengan lembut, di bagian lain perjanjian baru, kata yang sama dipakai di dalam Matius dan Markus waktu murid-murid memperbaiki jala. Waktu murid-murid membereskan jala, itu kata yang dipakai. Jala itu dibereskan supaya apa? Supaya bisa dipakai lagi, saudara sekalian. Kalau jala itu tidak bisa dipakai lagi, dibuang saja. Tetapi kata itu dipakai untuk memperbaiki, untuk merajut kembali jala itu. Dan kata yang sama dipakai di dalam kosakata medis Yunani kuno yang artinya memperbaiki tulang yang patah atau terkilir. Nah, kalau kita pergi ke Sinse, saudara, tulang yang terkilir diperbaiki kan, bukan makin bengkok, saudara. Tulang kaki pindah ke tangan, tangan pindah ke kaki, tidak. Tapi diperbaiki supaya kembali utuh. Saya kecil tidak habis-habisnya dibawa ke Sinse. Papa saya sampai bosan, saudara. Sinse sudah saya kenal dengan baik. Setiap lihat dia saya pasrah. Karena apa? Harus teriak kesakitan. Tetapi habis itu pasti pulih. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 10 juga Paulus pakai kata yang sama. Untuk apa? Untuk Paulus menasehati orang-orang percaya di Korintus yang sedang dilanda perselisihan untuk mengesampingkan perbedaan mereka supaya mereka dapat dipulihkan. Kata bersatu itu supaya mereka dapat dipulihkan kepada kesatuan pikiran dan tujuan. Ini jemaat yang sangat sulit. Dan Paulus pakai kata itu, memulihkan dengan lembut, mengembalikan, menata kembali kepada kesatuan pikiran dan tujuan. Saudara, gereja itu bukan organisasi amal, saudara, seperti misalnya Palang Merah. Gereja itu adalah keluarga dari orang-orang yang lahir baru, yang dipersatukan secara supranatural oleh Roh Kudus di dalam persekutuan bersama yang saling membangun dan mengasihi. Waktu saudara dibaptis atau saudara sidi, saudara atestasi, saudara dibawa masuk ke dalam satu keluarga, bukan sekadar administrasi, tetapi saudara akan saling membangun dan mengasihi. Nah, di dalam konteks inilah Paulus menasehati jemaat untuk saling menanggung beban, dan dengan demikian mereka memenuhi hukum Kristus. Dalam konteks tubuh Kristus inilah mereka saling menanggung beban. Nah, di dalam konteks ayat sebelumnya Paulus bicara tentang kedewasaan rohani di dalam menanggung dan membantu memulihkan mereka yang jatuh. Tetapi saudara sekalian, kata menanggung beban ini tidak dibatasi kepada satu peristiwa saja, kepada satu momen saja. Karena kata beban yang dipakai di sini yaitu baros. Saudara, itu secara harafiah adalah satu beban yang berat yang harus dibawa seseorang untuk jarak yang jauh. Jadi sekadar bukan saudara ambil taruh. Misalnya kalau ada acara, oh ya ada galon aqua, saya angkat taruh. Nah, itu bukan pengertiannya just seperti itu. Satu kali momen selesai. Tetapi istilah yang dipakai di sini adalah memikul satu beban yang berat, bersama-sama membawa beban itu yang biasanya menempuh jarak yang jauh sampai berkilo-kilometer, saudara. Wah, kita kalau disuruh, tolong pindahkan ini ke sebelah. Nah, mungkin kita ada juga yang ngomel ya, tapi sambil pindahkan, dekat kok nggak apa-apa. Tapi tolong pindahkan galon ini. Kemana? Tolong jalan kaki angkat ke Kertajaya karena mereka perlu. Kenapa tidak naik mobil? Namanya pelayanan, harus siap dong. Nah, saudara, kita langsung mengatakan, ini angkat sampai ke sana, jauh amat, enggak mau ah. Nah, saudara, ini pengertiannya bahwa mengangkat, membawa, memikul untuk jarak yang jauh. Maka di sini Paulus mau mengatakan inilah panggilan pelayanan kita. Waktu saudara masuk dalam suatu pelayanan, bukan sekadar suka di awal, semangat di awal, terjun melayani karena misalnya aku dipuji. Wah, khotbahmu bagus, kamu harus jadi hamba Tuhan. Setelah masuk, ternyata sudah tidak ada yang puji. Sudah kalau begitu, saya mulai lesu, mulai undur. Nah, saudara, Pak Tom pernah mengatakan, Pendeta Stephen Tom mengatakan kalimat yang masih saya ingat sampai hari ini. Kalimat itu pernah Pak Stephen Tom sampaikan di khotbah di kampus Indonesia Esa Unggul. Mungkin lebih 20 tahun yang lalu. Pendeta Stephen Tom mengatakan, kuda yang bagus itu
bukan kuda yang larinya kenceng, tapi kuda yang bagus, kuda yang bisa memikul beban sampai perjalanan yang sangat jauh. Wah, terus teringat. Berarti saudara, bukan dinilai dari kesementaraan, tapi dinilai dari berapa setia memikul beban itu. Nah saudara, di sini kita menemukan 4 kebenaran penting tentang kehidupan Kristen praktis dari kalimat Paulus ini. Bertolong-tolonganlah menanggung memikul bebanmu itu. Nah, di sini ada 4 kebenaran praktis di dalam kehidupan seorang Kristen. Yang pertama, kita harus akui semua orang Kristen memiliki beban. Saudara lihat orang lain bagus, dia juga punya beban hidup yang mungkin tidak kelihatan di depan. Saudara lihat hidupnya tenang, hidupnya ceria, hidupnya bahagia. Saudara mengatakan, aku kepingin seperti itu. Saudara tidak tahu dia punya beban sendiri, saudara. Maka kebenaran yang pertama ialah semua orang Kristen memiliki beban. Dan beban kita mungkin berbeda takarannya dan bentuknya, saudara. Dan beban kita akan bervariasi jenisnya tergantung dari pengaturan ilahi. Divine ordinance dalam kehidupan seseorang, saudara. Bagi sebagian orang, mungkin beban itu adalah beban godaan tertentu. Godaan tertentu yang dia berjuang menghadapinya. Mungkin itu adalah konsekuensi dari kemerosotan moral yang menjadi beban dia tidak habis-habisnya. Seperti di ayat yang pertama itu. Bagi orang lain mungkin beban itu adalah penyakit secara fisik. Ada kesulitan yang begitu hebat mengganggu dia, saudara. Kesulitan secara fisik. Dan mungkin bagi orang lain itu adalah gangguan secara mental. Bagi orang yang lain mungkin adalah krisis dalam keluarga. Atau kurangnya pekerjaan, kesulitan finansial, dan banyak hal lain. Tetapi tidak ada orang Kristen yang terbebas dari beban. Saudara mengatakan, oh keluarganya baik. Aku ingin punya keluarga seperti itu. Orang sendiri punya beban masing-masing, saudara sekalian. Maka tidak ada orang Kristen yang lepas daripada beban. Roma pasal 8 mengatakan, oleh dosa ciptaan itu rusak dan mengerang. Dan orang percaya mengerang bersamanya. Menunggu apa? Menunggu pembebasan terakhir yang hanya akan datang bersama dengan kedatangan Sang Juru Selamat pada kali yang kedua dalam segala kemuliaannya. Jadi pada saat ini oleh karena dosa ciptaan itu rusak, ciptaan itu berteriak dan orang percaya juga berteriak bersamanya. Kita menantikan saat itu, saat pembebasan terakhir yang akan tiba pada saat Sang Juru Selamat kita tiba dalam kemuliaannya. Saudara, Injil kemakmuran menawarkan keyakinan yang palsu. Injil kemakmuran menawarkan berkat-berkat yang limpah tanpa beban di dalam hidup. Menjanjikan kalau engkau jadi Kristen, engkau ikut Tuhan, engkau memberikan persembahan, beban itu akan diangkat daripadamu. Nah, Injil seperti itu lebih cocok dengan roh zaman ini daripada roh Kristus. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 8 bahkan dikatakan, sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa, saudara? Dari apa yang telah dideritanya, saudara. Yesus pun tidak melepaskan diri dari beban. Yesus pun tidak melepaskan diri dari yang namanya suffering. Dan disitulah dia belajar taat. Taat kepada kehendak Bapanya. Maka kebenaran yang pertama, semua orang Kristen pasti ada bebannya. Kebenaran yang kedua, semua orang ada beban. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan tidak bermaksud kita pikul beban itu sendiri, terpisah dari saudara-saudara kita. Tuhan tidak mau kita memikul beban itu sendiri, terpisah dari saudara-saudara kita. Pada zaman Paulus, banyak filsafat-filsafat yang sampai sekarang juga, saudara, tanpa sadar dipegang oleh banyak orang, yaitu filsafat dari orang-orang Stoa. Stoicisme, saudara, filsafat stoicisme kuno. Paulus menghadapi itu di Athena. Ada orang Epikurean yang pokoknya tujuannya cuma kenikmatan hidup. Orang-orang hedon. Ada juga orang-orang stoik. Yang apa, saudara? Mengajarkan tujuan hidup bahagia adalah apatheia. Tujuan hidup bahagia adalah apatheia. Apa itu? Yaitu sikap acuh tidak acuh terhadap yang namanya senang, yang namanya derita. Jadi dia berusaha melatih dirinya supaya tidak terpengaruh oleh kesenangan, tidak terpengaruh oleh penderitaan. Ada kesenangan, tidak terlalu
gelora dengan kesenangan itu. Ada penderitaan, tidak terlalu dipengaruhi. Jadi kalau kamu sakit, oh sakit apa dok? Dari hasil uji, kamu menderita cancer. Oh, cancer. Cancer apa dok? Kamu cancer paru-paru stadium. Stadium apa dok? Stadium lanjut. Oke lah. Nah, dia berusaha tidak terpengaruh oleh penderitaan itu. Dan filsafat Stoik itu, saudara sekalian, mengajarkan kemandirian, yaitu kemampuan untuk menghadapi kerasnya kehidupan tanpa bergantung kepada orang lain. Mandiri, saya nggak perlu orang lain, saya bisa bertahan. Nah, di sini ada perbedaan besar antara ketenangan orang-orang Stoik dengan keberanian Kristen. Kemandirian orang-orang Stoik bukanlah tanda keberanian, melainkan tanda kesombongan, saudara. Kita perlu mengakui, kita butuh orang lain. Kita butuh saudara-saudara seiman kita. Kita butuh rekan-rekan di dalam pelayanan kita. Kalimat Paulus di dalam ayat ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa dia berarti, padahal dia sama sekali tidak berarti, dia menipu dirinya sendiri. Ini ditujukan kepada pengertian ini. Pengertian yang tidak tepat ini. Saya bisa mandiri, saya tidak perlu orang lain. Nah, saudara, Paulus mengatakan, jikalau seseorang kira dirinya someone, seseorang yang berarti, dia menipu dirinya sendiri karena apa? Karena pikiran itu membuktikan bahwa dia bukan siapa-siapa. Orang yang pikir dirinya seseorang, itu membuktikan dia bukan siapa-siapa, saudara. Sikap rasa diri yang penting, sikap rasa diri berlebihan penting itu, saudara, menyebabkan dua kegagalan yang paling mendasar dalam relasi kita dengan orang lain. Pertama, kalau kita rasa diri penting secara berlebihan, maka menyebabkan kita menolak menanggung beban orang lain. Kita menolak memikirkan beban orang lain. Karena apa? Karena kita merasa diri terlalu penting untuk mengurus orang lain. Itu menjadi tugas yang terlalu rendah dan terlalu merendahkan dirinya. Ayo kamu melayani di gereja. Ngapain saya melayani? Emangnya saya siapa? Saya di luar, waktu saya dihargai segini. Saya di luar, saya begitu sibuk. Tidak ada waktu untuk orang lain. Nah, saudara, saya ingat salah seorang penatua di pusat ketika meninggal, diceritakan kesaksian dia bagaimana bersihkan kloset ketika di Granada itu, saudara, waktu itu tentu belum ada gedung itu gereja. Itu tempat pertemuan umum. Kadang malam dipakai sebagai acara kawinan. Setelah itu WC-nya jorok luar biasa. Setiap pagi jam 4.30 dia pergi ke sana bersihkan dengan tangannya sendiri pakai sarung tangan. Bahkan kadang, saudara, kloset itu mampet, ada kotoran, itu dibersihkan sendiri. Baru setelah dia mati, saudara, orang-orang semuanya pada tahu. Saudara, ini hal yang bagaimana mengerti seorang dengan ekonomi yang begitu mapan. Orang kaya, saudara, menanggung beban orang lain. Kita datang ibadah semuanya sudah beres, saudara. Nah, saudara, ketika kita merasa diri penting secara berlebihan, yang pertama dalam relasi kita menolak menanggung beban orang lain. Yang kedua, kita menolak membiarkan orang lain membantu memikul beban kita. Karena apa? Karena itu tanda kelemahan. Karena itu tanda aku membutuhkan. Aku tidak mau dibantu. Orang lain mau bantu, tidak mau. Karena itu tanda kelemahan. Saudara, tetapi di dalam hidup ini, Paulus mengatakan itu adalah hidup di dalam penipuan diri. Karena tidak ada orang yang tidak bisa hidup terlepas dari orang lain. Lalu kebenaran yang ketiga. Yang pertama, bahwa semua orang Kristen pasti ada bebannya. Yang kedua, Tuhan tidak mau kita hidup terpisah daripada orang lain. Dan yang ketiga, keharusan saling menghormati. Karena semua orang Kristen punya beban. Dan karena tidak seorang pun cukup mampu menanggung beban sendiri, maka Allah telah menjadikan tubuh Kristus sedemikian rupa. Jadi gereja, tubuh Kristus itu bukan sesuatu yang accidental terjadi. Sesuatu yang kebetulan terjadi. Tetapi Allah telah mendesain. Allah telah menjadikan tubuh itu sedemikian rupa. Sehingga anggota dengan anggota mereka menjadi imam, priest. Itu priestly prayer bagi yang lain. Mereka ikut mendoakan, mereka ikut menanggung beban satu dengan yang lain. Dan dengan demikian Paulus mengatakan mereka menggenapi hukum Kristus. Nah, bahasan yang itu bahasa
Apa yang Paulus jabarkan dalam bagian ini yang paling luas tentang tema saling menghormati dalam kekristenan itu terdapat dalam 1 Korintus pasal 12. Di dalam penjelasan Paulus tentang yang namanya the body of Christ. Di sana saudara sekalian, dalam konteks persekutuan yang terpecah belah. Kenapa jemaat Korintus terpecah belah? Persekutuannya sangat tidak nyaman. Orang datang ke gereja, tidak ada gedung gereja ya, tapi mereka berkumpul di rumah-rumah daripada itu jemaat-jemaat tertentu, tapi suasananya sangat tidak enak. Karena terjadi pecah belah. Kenapa persekutuan yang harusnya indah itu pecah belah? Karena ada pihak-pihak yang bersaing. Ada pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Dan Paulus disitulah dia menyatakan bahwa Allah telah membawa anggota-anggota jemaat ke dalam relasi yang saling menghormati. Dalam ayat 25-26 Paulus mengatakan sehingga tidak ada perpecahan dalam tubuh. Tetapi bagian-bagiannya harus saling memperhatikan satu sama lain. Jika satu bagian menderita, seluruh bagian menderita bersamanya. Jika satu bagian dihormati, seluruh bagian bersuka cita bersamanya. Saudara, ketika kita bergumul, misalnya saudara ya, anak kita dalam pergumulan yang hebat. Lalu anak orang Tuhan berkati. Kemudian bagaimana sikap kita? Apakah kita ikut bersuka cita? Atau kita mengatakan sesuatu hal yang buruk misalnya saudara sekalian. Nah Paulus mengatakan kita belajar untuk saling menghormati, saling sukacita secara satu tubuh. Nah Martin Luther mengatakan bahwa seorang Kristen itu harus memiliki bahu yang lebar dan tulang yang kuat. Ya tentu saudara ya, ini bukan secara fisikal tetapi secara rohani saudara. Secara rohani. Kadang-kadang kita tidak mau nanggung beban orang lain, kita mengatakan tanggung beban sendiri aja tidak habis-habis. Tapi Luther mengatakan perlu bahu yang lebar, tulang yang kuat. Nah perintah untuk saling menanggung beban itu sama sekali tidak mengurangi perintah lain dalam perjanjian baru. Untuk kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Kristus karena dia peduli kepada kita. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, Petrus mengatakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Bukan sebagian loh ya. Kadang-kadang kita bilang Tuhan tidak mungkin peduli, Tuhan tidak mungkin care. Sebagian ini biar aku simpan jadi pergumulanku sendiri. Tapi Petrus mengatakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab dia yang memelihara kamu. Tapi itu bukan berarti kita tidak lagi minta bimbingan atau pertolongan dari sesama saudara kita. Rasul Paulus sangat memahami apa itu yang namanya beban. Paulus sangat tahu apa yang namanya beban. Pada satu kali Paulus itu sangat tertekan. Tertekan oleh penderitaan dari semua sudut. Nah ini kita dalam pelayanan belum sampai begitu ya. Kita tidak memahami kesulitannya Paulus. Tapi Paulus pernah sangat tertekan di dalam semua sudut menghajar. Pertempuran dari luar dan ketakutan dari dalam. Apakah orang beriman tidak pernah takut? Kita sangat wajar berada di dalam ketakutan saudara. Kita mengatakan ini pengurus orang yang tidak beres, penuh dengan ketakutan. Saudara ada situasi di mana kita mungkin ada dalam ketakutan. Pertempuran dari luar, ketakutan dari dalam. Dan apa yang Paulus tuliskan. Di dalam krisis seperti itu, Paulus kemudian menulis di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 5-6. Paulus mengatakan begini. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak memperoleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Ini situasi yang sangat tidak enak. Dari luar terus tekan, dari dalam hati tidak ada ketenteraman. Dan Paulus mengatakan, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghibur kami dengan kedatangan seorang saudara bernama Titus. Nah, John Stott memberikan komentari yang sangat indah di dalam teks ini. John Stott mengatakan, penghiburan Allah tidak diberikan kepada Paulus melalui doa pribadinya dan penantiannya kepada Tuhan, tetapi melalui persahabatan dengan seorang teman dan melalui kabar baik yang dibawanya.
persahabatan antar manusia, di mana kita saling menanggung beban, itu adalah bagian dari tujuan Allah bagi umatnya. Jadi kita tidak boleh menyimpan beban kita sendiri, tetapi sebaliknya mencari seorang teman Kristen yang akan membantu menanggungnya bersama dengan kita. Nah saudara, saya bersyukur bahwa di dalam masa-masa studi di STT, akhirnya kita punya satu pertemanan dengan sesama hamba Tuhan, dan sampai sekarang itu sangat baik, sangat menopang, sangat menunjang kita. Dan memang itu menjadi kesulitan bagi banyak hamba Tuhan ketika dia telah melayani lama, dia telah menjadi seorang gembala dengan sekian waktu pelayanan yang lama, seringkali berada di dalam kesendirian. Tidak tahu harus ngomong sama siapa, tidak tahu harus sampaikan apa saudara sekalian. Tapi jikalau kita memiliki teman-teman, itu sangat menghiburkan, sangat menguatkan. Sebab seringkali kita merasa begitu kering, kita merasa begitu tertekan. Tetapi di situ ada kawan yang mengingat, yang menanyakan, yang mendoakan. Maka saudara, kewajiban untuk saling menanggung beban itu dinyatakan di dalam satu bentuk perintah. Itu bukan pilihan, tetapi itu perintah. Nah selanjutnya itu beban yang kedua dalam ayat kelima. Nah saudara, di sini kita harus baca dua ayat itu bersama-sama. Ayat keempat dan ayat kelima. Ayat keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka dia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah kedua ayat ini menyajikan dua aspek yang berbeda dari pengujian diri. Self-examination. Pengujian diri orang Kristen di hadapan Allah. Pertama, Paulus memerintahkan pengujian diri yang serius kepada semua orang percaya akan apa? Akan perjalanan hidup mereka sebagai orang Kristen. Paulus perintahkan adakan check up, bukan MCU, SCU, spiritual check up. Pengujian diri yang serius akan perjalanan hidupmu sebagai orang Kristen. Lalu kedua, Paulus bicara tentang penilaian atau evaluasi yang akan dinyatakan siapa? Oleh Yesus sendiri. Ketika setiap orang percaya menghadap tahta penghakimannya untuk memberikan pertanggungjawaban atas bagaimana dia menghidupi hidupnya. Nah saudara, kata menguji adalah dokimazo. Merupakan kata yang digunakan untuk menguji emas dengan api untuk menentukan kadar kemurniannya. Saudara tidak bisa kan? Orang jual emas mengaku-ngaku, ini emas murni 24 karat. Harus diuji dulu dengan standar pengujian tertentu untuk membuktikan yang kau katakan itu benar. Orang mengatakan, ini orang hebat, ini pengurus hebat, hamba Tuhan hebat. Apakah dia sudah diuji di hadapan Tuhan? Nah, ayat ini memiliki arti penting bagi spiritualitas Kristen. Pengujian diri yang sejati bukan sekadar mengukur denyut nadi rohaninya secara teratur. Kita mengukur, oh masih ada, masih hidup. Tetapi pengujian diri yang sejati yang dimaksud di sini adalah menundukkan pikiran, sikap, dan tindakan seseorang kepada kehendak Allah dan pikiran Kristus yang dinyatakan di dalam kitab suci. Itulah pengujiannya. Bukan, oh dia masih Kristen. Dari mana tahu? Dia masih ke gereja setiap minggu. Dia masih Kristen. Bukan itu yang diuji. Oh dia masih Kristen kenapa? Dia masih beli buku-buku rohani. Dia masih Kristen kenapa? Dia masih ikut seminar. Sebenarnya bukan itu pengujiannya. Tetapi menguji apakah dia sungguh-sungguh Kristen adalah apakah dia masih menundukkan pikiran, sikap, dan tindakan kepada kehendak Allah dan pikiran Kristus yang dinyatakan dalam kitab suci. Apakah aku masih berada pada jalur yang Tuhan kehendaki? Waktu saudara menguji, waktu saudara membuktikan sesuatu, menguji atau membuktikan itu harus ada standar tertentu. Yang dengan standar itu, kualitas atau kemurnian objek yang diteliti bisa diukur dengan akurat. Maka ada standar untuk menguji murnikah, akuratkah, dan tidak ada standar yang lebih tinggi atau lebih baik yang bisa ditemukan di dalam ujian penting ini selain apa?
selain hukum Kristus yang Paulus katakan di ayat kedua. Nah, tentu saja bukan berarti kita tidak boleh cari bantuan sesama orang percaya di dalam proses menguji diri. Bagian penting dari saling menanggung beban itu adalah menawarkan bimbingan rohani dan persahabatan satu sama yang lain. Dan saling mengingatkan untuk memenuhi panggilan Allah di dalam hidup kita. Saling mengingatkan sebelum dia jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saudara, dimensi lain daripada introspeksi diri adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan persaingan dan kesombongan dalam kehidupan Kristen. Saudara, jadi orang Kristen mungkin sombong nggak? Ya, sangat mungkin, saudara ya. Bahkan Adam dan Hawa belum manusia jatuh dalam dosa pun juga akhirnya masuk dalam jerat kesombongan. Nah, saudara, ini berkaitan dengan kesombongan dalam kehidupan Kristen. Dan jikalau kita anggap jemaat Galatia itu mirip dengan jemaat Korintus, kita bisa mengasumsikan, menerka bahwa mereka juga penuh dengan karunia rohani. Mereka dibanjiri karunia rohani, saudara sekalian. Dari mana kita tahu? Galatia pasal 3 ayat 5, saudara. Di mana banyak mujizat terjadi di tengah-tengah mereka. Banyak mujizat terjadi. Apakah mereka juga berbicara dalam bahasa roh? Apakah mereka juga menyembuhkan orang sakit? Apakah mereka juga mengusir setan? Apakah mereka juga menerima penglihatan dan wahyu? Sangat mungkin, saudara. Seperti orang-orang di Korintus. Mereka menggunakan karunia itu untuk apa? Nah, di sini saudara perhatikan. Setiap orang punya talenta, tidak ada orang yang tidak punya karunia. Tidak ada orang yang tidak punya karunia. Tuhan kasih 5, 2, ada yang 1. Tapi orang punya. Tetapi mereka menggunakan karunia itu bukan untuk membangun tubuh Kristus, melainkan untuk apa? Untuk mengangkat diri mereka. Mencari pencapaian rohani yang lebih tinggi. Sehingga mereka mengkritik orang lain yang kurang maju di dalam hal-hal rohani yang canggih. Yang mereka rasa mereka lebih sophisticated daripada orang Kristen yang lain. Maka yang terjadi apa? Di dalam persekutuan-persekutuan, di dalam pertemuan-pertemuan gereja, mereka memperbandingkan skor rohani mereka. Dan mereka mulai menghina orang-orang yang tidak memenuhi standar tersebut. Sebagai koreksi terhadap sikap yang merusak di dalam jemaat ini, Paulus mengatakan dengan tegas, ujilah dirimu sendiri. Jangan engkau terus bandingkan. Engkau lihat orang lain, lalu engkau memperbandingkan skor rohanimu. Engkau melihat orang lain dan engkau menghina mereka. Paulus mengatakan, jemaat Galatia, karuniamu begitu banyak, tapi engkau harus menguji dirimu sendiri. Saudara, Tuhan tidak meminta pertanggungjawaban kita atas karunia yang Tuhan berikan kepada orang lain. Tuhan tidak minta pertanggungjawaban kita atas karunia yang Tuhan berikan kepada orang lain. Mungkin kalau kita mendengarkan di speak kemarin, bagaimana begitu dalamnya hamba-hamba Tuhan menyampaikan. Mungkin kita akan menilai, aku kenapa tidak seperti itu Tuhan? Tapi itu adalah karunia Tuhan bagi mereka. Maka saudara, jangan bandingkan dirimu dengan hamba Tuhan ini, itu. Jangan bandingkan dirimu dengan penatua ini, itu. Jangan bandingkan dirimu dengan diaken, diakones ini, itu. Atau pengurus ini, itu, saudara sekalian. Karena apa? Karena engkau sendiri harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Yang Tuhan mau adalah engkau membawa hidupmu sendiri ke dalam kehadapan halaman-halaman firman Tuhan yang kudus yang terbuka. Tuhan mau engkau datang di hadapannya, di hadapan halaman firman kudusnya yang terbuka, dan engkau menguji. Apakah engkau sekarang lebih penuh kasih daripada sebelumnya? Apakah engkau sekarang lebih punya pengertian daripada sebelumnya? Engkau sebagai pengurus, engkau sebagai orang yang melayani, engkau sebagai apapun juga yang Tuhan percayakan kepadamu. Kita harus tanya, bukan orang lain. Kenapa dia tidak maju-maju? Tapi kita harus tanya, apakah aku menjadi seorang yang melayani lebih baik? Atau saudara menjadi seorang kepala keluarga, saudara menjadi seorang suami Kristen, istri Kristen, saudara menjadi apapun juga dalam kapasitas sebagai orang Kristen. Kita harus selalu menguji, tanya, Tuhan, aku sudah jadi orang yang lebih baikkah daripada sebelumnya? Dan bagaimana engkau mengukur
kelembutan, pengendalian diri, kebaikan, kesabaran, kesetiaanmu, bagaimana engkau mengukur. Tidak ada orang yang dengan jujur membawa hidupnya di hadapan Tuhan dengan cara seperti itu, yang akan tertarik memperbandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau saudara sudah sibuk bergumul di hadapan Tuhan, Tuhan, aku sudah melayani sekian lama. Apakah khotbahku lebih memberkati orang? Apakah penggembalaanku lebih memberkati orang? Apakah aku lebih rela menginjili? Apakah aku lebih giat melayani pekerjaan Tuhan? Apakah aku ngajar sebagai guru sekolah minggu lebih baik daripada sebelumnya? Anak-anak lebih dikasihi, anak-anak lebih mengerti. Apakah aku melayani jauh lebih baik daripada 10 tahun, 20 tahun yang lalu? Nah saudara sekalian, kalau kita sibuk menguji diri kita sendiri, maka orang yang demikian tidak tertarik memperbandingkan dirinya dengan orang lain. Pemeriksaan yang jujur akan menghasilkan apa? Menghasilkan pengakuan, itu bukan pengakuan ya, tapi pengakuan saudara ya. Bukan persaingan, menghasilkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Galatia pasal 6 ayat ke-5, seakan-akan di sini kita lihat saudara, kemudian dalam Galatia ayat ke-5, Paulus secara terang-terangan menentang kelihatannya saudara, sepertinya seakan-akan Paulus menentang kalimatnya sendiri sebelumnya. Di dalam ayat kedua, Paulus menginstruksikan orang Galatia saling menanggung beban. Tapi sekarang di dalam ayat ke-5, Paulus mengatakan setiap orang harus memikul bebannya sendiri. Apakah Paulus sedang bentur dengan kalimat sebelumnya? Sebelumnya Paulus mengatakan saling menanggung beban. Sekarang Paulus bilang tanggung beban sendiri. Bagaimana? Nah, perbedaan ini kita bisa mengerti ketika kita sadar Paulus menggunakan dua kata yang berbeda di dalam dua situasi yang berbeda. Kata yang diterjemahkan sebagai beban di dalam ayat kedua, tadi baros itu mengacu kepada beban yang berat, yang menekan, yang diharapkan dipikul di dalam jarak yang jauh. Tapi kata tanggungan atau beban di ayat kelima itu adalah portion, saudara ya, yang digunakan untuk apa? Mengacu kepada beban kapal. Kapal itu bawa muatannya, tidak mungkin dia berdua sama kapal yang lain. Atau ransel daripada tentara, waktu dia bawa ransel sendiri, tidak mungkin dia bagi sama tentara yang lain. Dia pikul apa yang menjadi bagiannya sendiri. Nah saudara sekalian, John Stott begitu precise ketika menguraikan perbedaan di antara kedua macam beban tersebut yang dicatat dalam Galatia 6. John Stott mengatakan, jadi kita harus saling menanggung beban satu sama lain. Beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri oleh seorang manusia. Tapi ada satu beban yang tidak dapat kita bagi, yaitu tanggung jawab kita kepada Allah pada hari penghakiman. Pada hari itu, kamu tidak bisa memikul bebanku, dan aku tidak bisa memikul bebanmu. Karena di hadapan Tuhan, kita harus tanggung beban masing-masing. Tujuan tahta penghakiman Kristus itu bukan menentukan siapa yang diselamatkan. Karena orang yang diselamatkan bukan karena dia melakukannya atau melakukan sesuatu jasa. Itu sudah ditetapkan Tuhan. Tetapi pada hari penghakiman itu, Tuhan akan memberikan evaluasi. Nah ini yang kita tidak suka. Kita tidak suka dievaluasi. Dan kita kadang-kadang sungkan memberikan evaluasi. Bagaimana pelayanan saya? Kadang-kadang tidak gampang saudara memberikan evaluasi. Karena waktu kita berikan evaluasi, orang pun tidak gampang terima. Tetapi pada hari penghakiman, penilai yang paling jujur, Tuhan itu sendiri. Tuhan akan memberikan evaluasi atas apa yang telah dilakukan oleh setiap orang Kristen dengan karunia keselamatan yang dia terima sejak saat keselamatan sampai kepada akhir hayatnya. Tuhan akan memberikan evaluasi saudara. Bukan cuma saudara di gereja yang Tuhan evaluasi ya. Oh saudara jadi hamba Tuhan. Jadi penatua, diaken, diakones, pengurus, aktivis, guru sekolah minggu. Bukan itu saja yang dievaluasi ya. Tapi seluruh hidupmu sejak hari engkau diselamatkan sampai akhir hayatmu. Sudahkah engkau menjadi suami yang baik, papa yang baik? Sudahkah engkau jadi ibu, jadi istri yang baik? Bagaimana engkau bersikap di tengah-tengah masyarakat?
bagaimana engkau bersikap kepada pasanganmu, engkau bersikap kepada orang tuamu, engkau bersikap kepada negara. Tuhan menilai, mengevaluasi. Jika kita telah membangun hidup dan pelayanan kita dari bahan yang jelek, hal itu pasti diketahui, tidak bisa disembunyikan. Bangun dari bahan asal-asalan, melayani Tuhan kasih yang asal-asalan. Yang penting selesai. Orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan pada hari itu, hal itu akan diketahui. Dan Alkitab mengatakan, orang itu akan menderita kerugian. Meskipun bukan berarti kehilangan keselamatan ya. Bukan kehilangan keselamatan. Tetapi kita tidak tahu seperti apa. Dia menderita kerugian. Tetapi di sisi lain, jikalau pekerjaan-pekerjaan di dalam hidup orang itu dibangun di atas dasar yang kokoh. Apa itu? Yaitu di atas Kristus Yesus. Maka dia akan menerima mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran di kaki daripada Sang Juru Selamatnya. Bersama dengan upah semua orang kudus yang telah mendahului kita. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ke-8 mengatakan, Paulus menjelang akhir hidupnya, dia sudah melewati perjalanan pelayanan yang begitu panjang. Perjalanan yang begitu menyakitkan. Perjalanan yang begitu menyedihkan. Perjalanan di mana dia melayani ditinggalkan. Dia mengalami kekurangan. Dia difitnah. Dia dikritik. Dia diserang. Dia dipenjarakan. Dia dicambuk. Dia kapal karam. Begitu banyak kesulitan. Hampir mati. Dilempar batu dan sebagainya. Dan sekarang menjelang akhir daripada hidupnya, Paulus mengatakan, oh sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Dia akan menilai dengan cermat. Dia akan mengevaluasi dengan benar. Tidak ada hal yang akan tersembunyi. Mahkota itu diberikan oleh Tuhanku, hakim yang adil. Pada harinya, the day of the Lord. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang apa? Yang merindukan kedatangannya. Saudara tidak rindu pada hari itu ketika saudara dievaluasi dan Tuhan memberikan mahkota kebenaran. Saudara rindu? Ataukah kita tidak punya kerinduan? Kita lebih rindu menjadi orang yang kaya. Kita lebih rindu menjadi orang yang dipuja, dikagumi, dihormati daripada kita menerima mahkota kebenaran itu. Ini menjadi satu penantian yang indah bagi orang yang melayani dengan sungguh-sungguh. Bahwa satu hari nanti hidup ini pasti berakhir, saudara. Pertanyaannya, engkau dan saya mau akhiri dengan cara bagaimana? Engkau dan saya akan mengakhiri, menuntaskan seluruh panggilannya dengan cara bagaimana? Dan kita akan berdiri di hadapannya. Dan bagi orang yang menyelesaikannya dengan menggunakan bahan yang baik, di atas dasar yang benar yaitu Kristus, bagi mereka tersedia mahkota kebenaran, sukacita yang tidak terkatakan sampai selama-lamanya. Saudara, pada hari pemeriksaan itulah setiap orang percaya harus tanggung beban masing-masing. Tidak ada orang tanggung bebanmu. Tidak ada orang tanggung bebanku. Semua orang tanggung beban masing-masing pada hari evaluasi itu. Hari pemeriksaan itu. Maka biarlah kita hidup dengan gentar. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita doa, Tuhan kasihku kekuatan. Aku tidak mampu. Aku tidak bisa. Tapi Tuhan yang bisa. Kalau Tuhan panggil. Kalau Tuhan tempatkan. Saudara ragu, jalan. Saudara tidak berani, Tuhan berikan keberanian. Saudara, siapa di sini yang melayani langsung punya semuanya? Kalau ada orang yang melayani sudah punya semuanya, Tuhan tidak mungkin pakai. Karena hatinya akan penuh dengan kesombongan. Tapi kalau orang melayani Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak tahu mau kerja apa Tuhan. Aku tidak tahu Tuhan. Disitulah Tuhan akan mengambil posisi yang utama, bukan kita yang utama. Banyak orang mulai pelayanan tidak tahu mau kerja apa. Tidak bisa kerja ini, tidak bisa kerja itu. Tapi Tuhan pimpin. Banyak hamba Tuhan mulai masuk ladang pelayanan. Apakah sudah terlatih? Apakah sudah berpengalaman? Apakah sudah pernah menggembalakan? Apakah sudah pernah memimpin? Tidak ada yang pernah punya pengalaman. Tapi Tuhan memampukan. Sama seperti orang nikah ya. Pernah jadi suami? Tidak pernah. Pernah jadi bapak? Tidak pernah. Tapi Tuhan memampukan. Dan disitulah kita serahkan. Tuhan, ini pekerjaanmu. Saya serahkan. Tuhanlah yang dimuliakan. Berhasil Tuhan yang dimuliakan. Tuhan yang mendapatkan nama.
Inilah satu panggilan pelayanan yang dipercayakan bagi kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan, sebab kami penuh dengan kelemahan. Kami seringkali takut menerima panggilan pelayanan itu. Kami seringkali tidak berani. Mungkin karena kami tidak memandang kepadamu. Kami hanya memandang kepada diri kami, kepada kekurangan kami. Tetapi kami tidak memandang kepadamu. Tuhan, jikalau panggilan itu diberikan kepada kami, jikalau Tuhan menghendaki kami melayani, Tuhan mampukan kami. Biarlah kami terima, dan sepanjang masa pelayanan kami berjalan dengan iman. Dengan iman kepada Kristus yang telah mati bagi kami. Dengan iman kepada Kristus yang telah memberikan nyawa kepada kami. Dengan iman kepada Kristus yang akan memberikan mahkota kebenaran kepada semua orang yang setia, yang melayani dengan bahan yang benar. Kami berdoa Tuhan pimpin panggilan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan kami bersyukur. Amin.